Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pengoptimalan petugas pemilu. Dan kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Ibu Juliana dan juga Bro Rusman, Presiden BEM dan juga akademisi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, kita tadi di segmen sebelumnya sedikit menyenggol masalah Sirekap nih yang menjadi persoalan. Karena sebelum pengoptimalan petugas nih, pengoptimalan sistem juga harus kita lakukan tentunya. Karena betul. Bagaimana petugasnya bisa optimal kalau sistem yang digunakan juga tidak optimal gitu. Saya masih ingin melihat pernyataan dari Bro Rusman nih. Gimana nih Bro tanggapannya? Sirekap ini kan memang tadi seperti yang disampaikan bahwa biasa saja karena memang sistem membaca salah, komputer membaca salah satu, terbaca apa, yang lain dan lain sebagainya itu suatu hal yang wajar. Tapi ini kan kita lihat dari sebuah informasi yang diterima oleh publik nih. Publik kan tahunya adalah ini adalah informasi yang akurat, informasi yang ini. Memang bukan perhitungan final, tapi ini informasinya benar tuh enggak. Dan ini kan resmi dari negara yang mengumumkan. Ini bagaimana tanggapannya? Informasi yang diberikan oleh negara, namun akurasinya informasi ini tidak tepat. Seperti apa tanggapannya? Oke, jadi terima kasih. Soal Sirekap, yang saya bilang tadi bahwasanya tidak ada yang benar-benar sistem itu bisa membaca tulisan orang tuh kan. Jadi kalau untuk benar kata Bang tadi bahwasanya ya ini sebenarnya harus ditingkatkan lagi akurasinya karena berhubungan dengan informasi terbuka untuk masyarakat. Ya tapi saya lihat dari tahun 2019, 2024 nggak ada perubahan. Apalagi katanya kan dibangun oleh salah satu institusi hebat, nggak mau nyebut merek kan, yang berhubungan dengan teknologi, ya kayaknya ini menurut saya masih banyak dievaluasi tentang Sirekap ini. Karena juga tujuan awalnya nih kan nilai filosofisnya ini untuk memberikan informasi kepada publik, supaya terbuka, tidak ada permainan di sana, semua bisa mengawasi, semua bisa memantau. Tapi kalau informasi yang diberikan ini tidak akurat atau bahkan menyesatkan orang lain, ya untuk apa diberikan? Nah, pandangannya seperti apa tuh? Begitu. Untuk apa diberikan? Langsung yang dibeberkan ke publik adalah hasil perhitungan manualnya. Nggak usah ada perhitungan cepat atau Sirekap ini. Karena akan mengelabuhi masyarakat. Pandangannya seperti apa, Bro? Sebenarnya mungkin itu sebagai quick count aja ya sebenarnya, sama seperti quick count, tapi lebih real count kalau yang ini kan. Kemudian yang namanya kita lihat kemarin waktu pemilu, bahwasanya banyak pengaduan masyarakat tentang misal beberapa TPS yang seharusnya maksimal 300 suara malah 400, 500. Tapi laporan-laporan itu kan ditindak oleh KPU, langsung diperbaiki. Yaitu mungkin ya langkah-langkah dari KPU untuk pencegahan hal-hal yang seperti itu. Ya dari masyarakat juga harus mengawasi hal-hal seperti itu. Kembali lagi pertanyaannya, Bro. Masyarakat ini punya keinginan besar, antusias masyarakat itu besar untuk ikut serta dan ikut mengawasi. Karena semua orang ini kan berperan untuk mengawasi. Tapi gimana mau mengawasi kalau informasi yang diberikan kepada publik ini tidak benar? Saya ingin minta pendapat dari Ibu Juliana dulu. Saya nih. Oke, baik ini. Kalau masyarakat itu sebenarnya kan kemarin sudah sangat aktif ya. Kalau menurut saya dibandingkan pemilu yang sebelumnya nih Mas ya. Jadi sudah sangat aktif, bahkan mengawal, memfoto ya ke TPS walaupun misalnya malam-malam ya kemarin ya sampai jam berapapun misalnya selesai langsung difoto. Ya, tetap dikawal terus dan aktif banget. Dan ada salah satu juga partai, saya nggak nyebut merek juga, itu sangat aktif memberikan support mereka kepada orang yang ditugaskan di situ, ya kan Mas. Nah dari situ sebenarnya kalau menurut saya sudah ada peningkatan nih kalau dari sisi pengawasan oleh masyarakat, oleh kita yang tinggal di dekat-dekat TPS itu. Nah tapi ini kembali lagi ke masalah sistem ya, karena kan Sirekap itu ya buatan manusia juga. Mungkin ada
human errornya juga di situ ketika misalnya kan geger juga kan, sekali lagi saya berkaca dari medsos kemarin misalnya sampai dibuat kayak parodi atau jokes gitu kan ya, jadi misalnya oh jadi matematikanya KPU seperti ini ya, nah gitu 1+1 bukannya 2 jadi malah 10 atau 1000 misalnya taruhlah ini upnya kayak gitu. Nah tapi itu tadi sih Mas, kan kemarin kan kita Sirekap itu sebagai salah satu bentuk quick count sebenarnya. Tapi kadang tuh karena masyarakat kita saking antusiasnya itu ya dari quick count itu rasa-rasa real count. Rasa-rasa real count. Padahal jadi sudah banyak lah perdebatan di media sosial, di media digital itu sudah seru banget kemarin ya. Jadi sebenarnya pengawasan masyarakat itu nggak secara offline aja, secara online juga kan kemarin itu. Jadi kalau partisipasi saya rasa sudah meningkat daripada yang pemilu sebelumnya. Kalau kita berbicara masalah pengawasan sih ya, pengawasan pemilu online offline insya Allah sudah mulai sadar sih masyarakat. Cuman kalau saya melihat lagi dari dari sisi yang lain selain dari pengawasan itu, justru karena itu malah ada penelitian kecil-kecilan sih, saya sempat tanya ya sama teman-teman juga sama mahasiswa itu, kalau kayak gitu males saya milih lagi orang suara saya di sini kok jadi seperti ini gitu. Jadi maksudnya tuh kayak enggak kepercayaannya tuh malah nurun gara-gara kemarin karena kesadarannya untuk mengawasi kalau menurut saya dari tahun pemilu sebelumnya itu meningkat, tapi kok jadi kesadarannya tuh kok jadi menurun gitu. Nah di sini kalau saya lihat berarti tugas KPU dan teman-teman yang lain itu termasuk tugas kita ya sebagai akademisi dan sebagai mahasiswa untuk meningkatkan lagi kesadaran teman-teman kita, keluarga kita untuk memilih nanti di pilkada. Karena sebentar lagi pilkada kan ya. Jadi menyadarkan mereka lagi untuk memberikan kepercayaan gitu loh. Karena kemarin kan dari hasil pengawasannya itu gimana ya, kok jadi kayak gini sih perhitungannya, kalau kayak gitu ya udahlah males lah saya milih. Nah rata-rata kayak gitu loh Mas, saya sempat bahkan kemarin sampai beberapa kali kan di take down dulu dari betul. Karena sudah terlalu crowded, sudah terlalu informasinya banyak yang simpang siur, sampai dia di take down dulu. Sampai di take down beberapa waktu, terus habis itu ada yang bilang kok setelah di take down angkanya berubah ya. Kita kayaknya berubah lagi ya. Terus kok malah nggak bisa diakses. Nah banyak gitu. Nah kalau dari sisi pandang komunikasi publik nih Bu, lebih baik informasi kalau kayak Sirekap ini kan complicated sekali Bu. Banget iya. Complicated sekali karena juga mungkin terlalu banyak. Jumlah TPS Indonesia ini ratusan ribu mungkin kan Bu. Ya. Jadi kan mungkin complicated sekali. Lebih baik informasinya diberikan kepada publik sebagai sebuah informasi yang terbuka. Tapi kalau informasinya salah ataupun menyesatkan orang lain, apakah tidak sebaiknya yang di-keep saja? Di-keep aja, nggak usah gitu. Seperti apa tuh Bu? Kalau pandangan saya, kalau saya malah justru fokusnya ke literasi digital masyarakat Mas, gitu. Walaupun saya sempat meneliti juga tentang literasi digital itu sebenarnya masih harus ditingkatkan lagi untuk kita ya masyarakat Indonesia, karena pengguna media digital itu kan dari berbagai kalangan gitu ya. Kalau menurut saya informasi di-share aja, nggak ada masalah, tapi yang harus ditingkatkan itu adalah pemahaman kita terhadap informasi tersebut. Karena informasi itu kan ya kita mau dari bangun tidur sampai mau tidur kan pasti ada informasi terkait pemilu ini tadi, apalagi ya terkait pemilu pasti kita kepo lah ya, mau lihat gitu. Nah tapi di sisi lain kalau misalnya tadi mau di-keep ya nggak bisa juga gitu. Ini informasi yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Oleh masyarakat luas. Poin penting sekali antara literasi digital seluruh masyarakat dan juga sebuah informasi yang harus diterima oleh umum, oleh publik. Kita akan lanjutkan pembahasannya di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.